7 Mei tahun 1944. Langit sore di atas Pulau Flores, Hindia Belanda. Angin lembab dari Laut Flores naik pelan, mendorong awen-awen tebal ke arah pegunungan yang gelap. Jauh di atasnya, di ketinggian hampir 6.000 meter, suara berat mesin pesawat bomber sekutu mengoyak langit yang sepi. Sebuah Consolidated B-24 Liberator bomber jarak jauh, Angkatan Udara Amerika Serikat melintas sendirian di atas perairan timur Hindia Belanda. Di badan pesawatnya yang panjang dan kusam karena perang, terlukis bendera Amerika dan huruf besar berwarna putih yang mulai pudar. Di dalamnya, 10 awak bergelantungan di sabuk pengaman. Tubuh mereka bergoyang seirama dengan getaran mesin Pratt dan Whitney yang meraung tanpa henti. Kapten James Jim Walker, pilot berusia 27 tahun dari Texas, memegang erat yok di kokpit. Kacamata penerbangnya basah oleh keringat, meski suhu di kabin dingin menusuk tulang. "Fuel's dropping faster than expected, Captain," gumam Hayes. Suaranya tertelan oleh deru mesin. Di belakang mereka, navigator, Second Lieutenant Alan Pierce, membungkuk di atas peta robek Hindia Belanda. Garis-garis pensil menandai rute dari Darwin, Australia menuju target di wilayah yang dikuasai Jepang di timur. Udara lembab membuat kertas peta mengeriting di sudut-sudutnya. "Jika kita terus di jalur ini, kita akan lewat di utara Flores," katanya lantang, berusaha mengalahkan kebisingan. "Tapi kalau angin di atas lebih kuat dari perkiraan, kita bisa terdorong terlalu jauh ke barat." Jim mengangguk singkat. Misinya sederhana tapi berbahaya. Pengintaian dan pemotretan posisi Jepang di sekitar Timor dan Nusa Tenggara untuk mendukung operasi sekutu di Pasifik Barat Daya. Di bawah sana, pulau-pulau hijau gonang-ganang vulkanik dan teluk-teluk sempit di atas kertas tampak seperti titik-titik kecil, tapi di daratan itu adalah wilayah musuh. "Is open for fighters," ujar Jim, setengah ke Bob, setengah ke dirinya sendiri. Di bagian tengah badan pesawat, Staff Sergeant William Bill Carter, penembak samping kiri, mengintip dari jendela kecil. Tangan kirinya memegang pegangan senapan mesin Browning M2 kaliber 50, sementara tangan kanan mengusap peluh di leher. "Tenang aja, Bill," teriak Sergeant Frank Mason, penembak samping kanan. "Kalau Jepang muncul, kita kasih pesta kembang api." Bill hanya menelan ludah. Dia sudah pernah melihat apa yang terjadi saat Zero Jepang menyerang formasi bomber. Api, serpihan logam, dan pesawat yang jatuh seperti daun terbakar. Dia tidak punya niat untuk jadi salah satunya hari itu. Di Bajan Ekor, Tail Gunner Private First Class Danny O'Reilly duduk meringkuk di dalam kubah tembus pandang yang sempit. Punggungnya sakit, kakinya kebas, tapi matanya terus menyapu langit belakang, mencari titik-titik kecil yang mencurigakan. Tangannya mengapit grip senapan mesin kembar, siap menembak kapan saja. Beberapa jam kemudian, misi hampir selesai. Foto-foto udara telah diambil. Matahari mulai condong ke barat, menaburkan cahaya keemasan di atas permukaan laut yang memantul seperti kaca retak. Di kejauhan, bentuk samar pegunungan Flores mulai terlihat, gelap dan bergerigi. "Tugas selesai. Arah pulang ke Darwin," kata Jim. Namun, begitu ia memutar pesawat ke selatan, sesuatu terasa tidak beres. Mesin nomor 3, di sayap kanan, terdengar lebih berat. Getarannya berbeda, lebih kasar, tak beraturan. "Merasa itu?" tanya Bob. Jim menatap ke panel. Jarum tekanan oli mesin 3 turun perlahan. "Terlalu cepat." "Engine 3, cek," perintahnya. Flight Engineer, Technical Sergeant Harry Miller, sudah bergerak sebelum diperintah. Ia memutar beberapa knob, menatap gates, dan mengumpat pelan. "Oil pressure dropping, temperatur naik." "Ini nggak bagus, Cap." Dalam hitungan menit, mesin nomor 3 mulai batuk. Raungannya berubah jadi geraman serak. Pesawat sedikit miring ke kanan, memaksa Jim menarik yok ke kiri untuk menyeimbangkan. "Kita bisa terus?" tanya Pierce, yang sekarang berdiri di antara kursi pilot dan kopilot, mencoba melihat ke depan lewat kaca kokpit yang mulai berkabut. "Kalau kita maksa, mesin itu bisa meledak," jawab Miller. "Sebaiknya kita matikan sebelum dia matikan kita." Jim menghela napas. Di bawah sana laut yang luas dan pulau-pulau yang dikuasai Jepang. Di atas langit yang mulai gelap, tak ada pilihan bagus. "Matikan engine 3, perintahnya. Akhirnya, Miller memutar lever mixture dan fuel cutoff. Suara mesin nomor 3 pelan-pelan padam. Raungannya menghilang,
menyisakan getaran dari 3 mesin lainnya. Pesawat tersentak ringan, lalu melayang dengan tenaga yang berkurang. Masih bisa terbang, kata Bob, berusaha terdengar optimis. Tapi kita jadi lebih lambat, dan kita menghabiskan bahan bakar lebih boros, tambah Pierce. Angin juga berlawanan. Kita mungkin gak bisa sampai Darwin. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman. 30 menit kemudian, ancaman itu berubah jadi kenyataan. Indikator bahan bakar menunjukkan angka mengkhawatirkan. Lampu peringatan menyala. Jim merasakan pesawat terasa berat, seperti melawan gravitasi yang tiba-tiba berlipat. Bahan bakar di tangki utama tinggal sedikit, lapor Miller. Kita bisa aja maksa, tapi kalau kehabisan di atas laut, kita habis. Di bawah mereka, bentuk panjang Pulau Flores kini terlihat jelas. Garis pantainya bergerigi, dengan teluk-teluk sempit dan pantai pasir terang yang dibingkai hutan lebat. Di tengah pulau, gunung-gunung menjulang, tertutup kabut dan awan tipis. Kita nggak bisa mendarat di laut, tanya Bob. Kau mau ditching di laut tanpa kapal penyelamat di sekitar sini, Jim? Balas cepat. Kalau nggak tenggelam, ya diambil Jepang. Pierce menunjuk ke peta. Flores ini wilayah yang diduduki Jepang, tapi pergerakan mereka nggak sepadat Jawa atau Sumatera. Ada banyak desa lokal, banyak yang nggak sepenuh hati dukung Jepang. Kalau kita bisa turun dekat darat, mungkin masih ada harapan. Jim menatap keluar kaca kokpit. Di bawah, ia melihat lembah sempit, sungai yang berkelok, dan celah-celah kecil di antara hutan. Pilihan yang mustahil. Terus terbang dan kehabisan bahan bakar di udara, atau mencoba pendaratan darurat di wilayah musuh. Semua dengar. Suara Jim terdengar di intercom, tegas namun berat. Kita kehabisan bahan bakar. Kita akan coba darat darurat di Flores. Siapkan crash landing di seluruh pesawat. Awak serentak bergerak. Sabuk pengaman dikencangkan. Helm baja dipakai, jaket pelampung dicek. Setiap orang menatap sekeliling, mencoba menghafal posisi pintu darurat dan sekoci kecil. Bill menatap keluar lewat jendela samping. Hutan hijau pekat tak berujung. Tidak ada landasan, tidak ada lapangan datar yang jelas. Hanya alam liar dan entah di mana pasukan Jepang. Kalau selamat dari ini, gumamnya, kita bakal butuh keajaiban. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Suara mesin meraung lebih keras ketika Jim menarik throttle, mencoba menjaga kecepatan yang cukup untuk mengendalikan pesawat, tapi tidak terlalu cepat hingga menghantam tanah seperti peluru. Getaran semakin kuat. Lampu peringatan lain berkedip. Panel instrumen seperti pohon Natal yang menyala dalam panik. Ketinggian 2000 meter. 1500, suara Pierce membacakan altimeter. Di depan, akhirnya Jim melihatnya sebuah lembah yang agak lebih lebar. Dengan sungai kecil dan area yang tampak lebih terbuka, mungkin ladang atau padang rumput di antara hutan, tidak ideal. Tapi itu satu-satunya harapan. Itu dia, katanya, kita turun di situ. Kau, jika berada di salah satu kursi mereka saat itu, akan mendengar napasmu sendiri yang memburu di balik suara mesin. Tanganmu yang gemetar, mencengkeram sabuk pengaman. Dalam hitungan detik, hidupmu akan ditentukan oleh sudut pesawat, kecepatan, dan keberuntungan. Impact position, teriak Jim. Semua awak menunduk, memeluk lutut, atau menekan punggung kesandaran. Mengikuti prosedur yang sudah diajarkan berulang-ulang tapi tak pernah terasa serealistis ini. Pesawat menembus lapisan awan tipis. Tanah mendekat cepat. Jim mengendalikan yoke dengan kedua tangan, otot-otot lengannya menegang. Bob membantu mengatur flap, mencoba memperlambat laju tanpa kehilangan daya angkat. Roda pendarat tidak diturunkan. Di medan seperti itu, lebih baik perut pesawat yang jadi korban daripada roda yang bisa tersangkut dan membalikkan mereka. Dalam sepersekian detik terakhir, suara mesin menembus segalanya lalu dunia meledak dalam suara logam yang koyak, pohon yang patah, dan kaca yang pecah. B-24 itu menghantam tanah Flores. Gelap, debu, asap teriakan. Saat pesawat berhenti di tengah ladang rusak dan pohon-pohon remuk di pulau yang dikuasai Jepang, satu kenyataan perlahan muncul di antara kepanikan. Bagi para pilot dan awak sekutu ini, misi pengintaian sudah berakhir. Yang baru dimulai adalah operasi penyelamatan mereka sendiri. B-24 itu menghantam tanah Flores. Gelap, debu, asap teriakan. Saat pesawat berhenti di tengah ladang rusak dan pohon-pohon remuk. Di pulau yang dikuasai Jepang, satu kenyataan perlahan muncul di antara kepanikan. Bagi para pilot dan awak sekutu ini, misi pengintaian sudah berakhir.
Yang baru dimulai adalah operasi penyelamatan mereka sendiri. Suara pertama yang kembali terdengar adalah desis api kecil dan gemeretak logam memuai. Lalu, batuk. Lalu, erangan tertahan. Kapten Jim Walker memaksa matanya terbuka. Pecahan kaca menempel di wajahnya, darah hangat mengalir pelan dari pelipis. Sabuk pengaman masih mengikat tubuhnya dengan brutal ke kursi. Kokpit yang tadi rapi kini berubah jadi tumpukan kabel terjuntai. Panel pecah, dan asap tipis yang memenuhi udara. Bob, suaranya serak. Kopilot Bob Hayes bergerak pelan di sampingnya. Mengerang. Kacamata penerbangnya retak, tapi matanya terbuka. Masih di sini, Cap. Jawabnya. Mencoba bercanda, tapi aku nggak mau mengulang hal ini. Jim mengulurkan tangan, melepaskan sabuk pengaman Bob dulu, lalu miliknya sendiri. Gerakan sederhana itu membuat seluruh tubuhnya protes. Seolah setiap otot baru saja dipukul. Semua awak, lapor keadaan. Teriak Jim melalui intercom yang ternyata sudah mati. Hanya suara statis. Ia menendang pintu kokpit yang bengkok, memaksanya terbuka. Begitu celah terbentuk, udara luar menyergap masuk lembab, hangat, dan penuh bau tanah, dedaunan, serta bahan bakar pesawat. Bahan bakar bocor, kata Bob pelan dari belakangnya. Kita harus keluar sekarang sebelum sebuah percikan kecil menyambar dari kabel terkelupas di panel samping. Keluar, Jim berteriak. Mereka merangkak keluar kokpit, menelusuri badan pesawat yang miring. Di bagian tengah, Bill Carter sedang berusaha menendang pintu samping yang macet, sementara Frank Mason membantu menarik salah satu awak yang pingsan. Cap. Bill menoleh begitu melihat Jim. Di pelipisnya ada robekan panjang, dan darah sudah mengotori seragam terbangnya. Navigator Pierce terluka parah. Kakinya ketimpa rangka. Jim merunduk. Di lantai, Alan Pierce tergeletak dengan kaki kanan terjepit di bawah rangka kursi yang patah dan panel radio yang ambruk. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Harry, Danny, di mana kalian? Jim berteriak lagi. Dari bagian belakang pesawat, terdengar batuk dan umpatan. Masih hidup? Jawab suara O'Reilly sang tail gunner. Tapi aku rasa aku baru berteman dengan semua tulang di punggungku. Technical Sergeant Harry Miller muncul, menyeret tas darurat kecil. Mesin sudah mati total. Kalau api menyambar ke tangki, pesawat ini bakal jadi neraka. Jim mengangguk cepat. Bill, Frank, bantu angkat Pierce. Kalau nggak bisa, kita potong rangkanya. Kita nggak ninggalin siapapun di sini. Butuh beberapa menit yang terasa seperti seabad. Dengan linggis kecil darurat, mereka memukul, mencungkil, dan memutus bagian rangka yang menjerat kaki Pierce. Lelaki itu menjerit saat kakinya ditarik bebas. Tapi itu jeritan seorang yang masih hidup. Bawa dia keluar, perintah Jim. Mereka keluar satu persatu, menuruni badan pesawat yang kini miring dan membenam ke tanah. Begitu kaki mereka menyentuh tanah Flores untuk pertama kalinya, suara serangga dan burung liar terdengar nyaring. Hutan di sekeliling mereka berdiri rapat, rimbun, seolah mengawasi. Beberapa meter dari badan pesawat, mereka menjatuhkan diri di rerumputan, terengah-engah. Jim menoleh, memperkirakan kondisi B-24 mereka. Sayap kanan patah, hidung pesawat remuk, asap tipis keluar dari bagian bawah sayap, dekat tangki bahan bakar. Kita harus menjauh minimal 100 meter, kata Harry. Kalau itu meledak, mereka menyeret Pierce lagi. Lebih jauh ke tepi hutan. O'Reilly berjalan pincang, memegangi pinggang. Frank menenteng senapan kecil, M1911, dan satu karabin M1 milik awak. Insting militernya langsung aktif. Begitu mereka mencapai batas hutan, suara itu datang sebuah ledakan berat. Diikuti nyala api oranye yang memancar ke langit senja. B-24 mereka, yang barusan menjadi rumah dan pelindung di udara, kini berubah menjadi bangkai terbakar di lembah terpencil Flores. Selamat tinggal, baby, gumam Bill, menatap api itu dengan mata berkaca-kaca. Kau sudah bawa kami sejauh ini. Senja merayap turun, aroma asap menyatu dengan bau tanah basah. Suara ledakan kecil mungkin munisi yang ikut terbakar sesekali meletus dari bangkai pesawat. Seperti tembakan pelan. Jim mengumpulkan semua awak yang masih bisa bergerak dalam lingkaran kecil. Mereka tampak babak belur, baju robek, wajah berlumur darah dan lumpur. Tapi mata mereka tetap fokus. Mereka telah dilatih untuk situasi seperti ini. Setidaknya, di atas kertas. Oke, dengar baik-baik, kata Jim, suaranya pelan tapi tegas. Kita sekarang berada di wilayah musuh. Ini masih Flores, di bawah kendali Jepang. Kalau mereka menemukan puing pesawat itu, mereka akan menyisir daerah ini. Pierce,
berbaring bersandar pada batang pohon. Kaki kanannya diimprovisasi jadi bidai dengan papan dan kain sobekan. "Berapa jauh kita dari pantai?" tanyanya pelan. Navigator itu sudah hafal peta tadi, bahkan dalam kondisi hampir pingsan. Kalau pendaratan tadi berada di lembah yang kulihat. Ia terdiam sesaat, mengatur napas. Mungkin sekitar 20 hingga 30 kilometer dari pantai utara. "Artinya, sambung Bob, kalau kita bisa sampai ke pantai, kita punya peluang lebih besar untuk terlihat patroli laut sekutu atau tertangkap patroli laut Jepang," timpal O'Reilly lirih. Jim mengangkat tangan, meminta semua diam. "Satu hal dulu. Kita butuh makanan, air, dan tempat sembunyi untuk malam ini. Bergerak dalam gelap, di hutan yang kita nggak kenal, dengan kaki Pierce seperti itu bunuh diri." Harry mengeluarkan isi tas darurat. Beberapa ransum kering, tablet pemurni air, kompas, cermin sinyal kecil, dan selembar kain oranye untuk penanda darurat. "Terlalu sedikit untuk 10 orang di tanah musuh." "Senjata kita?" tanya Jim. Frank mengangkat karabin M1. "Satu ini. Beberapa pistol. Amunisi sangat terbatas. Kita bukan pasukan infanteri dan jelas bukan pasukan yang siap perang hutan. Dan jangan lupa satu hal," tambah Bill, melirik ke arah bangkai pesawat yang masih menyala. "Itu tadi kembang api yang bisa dilihat dari jauh. Kalau ada pos Jepang dalam radius beberapa kilometer, mereka mungkin sudah melihat atau mendengar." Jim menatap ke arah hutan yang makin gelap. Di kejauhan, suara gonggongan anjing samar-samar terdengar atau mungkin hanya imajinasinya. Tapi ia tahu satu hal, mereka tidak sendiri di pulau ini. "Kita bergerak masuk hutan, lebih jauh dari puing pesawat," putus Jim. "Kita cari tempat lebih tinggi untuk berlindung dan observasi. Esok pagi, baru kita putuskan arah." Hutan Flores menyambut mereka dengan dinding hijau yang lebat. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar menjalar di atas tanah, dan liana menggantung seperti tali kusut. Tanahnya licin, lembab, dan setiap langkah terasa berat. Serangga berdengung tanpa henti. Beberapa langsung menempel di kulit terbuka, menggigit tanpa belas kasihan. Untuk beberapa menit, mereka bergerak dalam diam. Sesekali, Bill atau Frank berhenti dan mendengarkan mencari suara langkah lain, bahasa asing, atau bunyi mesin. Yang mereka dengar hanya suara alam. Saat langit di atas mulai benar-benar gelap, mereka menemukan sebuah tempat yang sedikit lebih terbuka di bawah pohon besar dengan akar yang menonjol seperti dinding alami. "Kita berhenti di sini," kata Jim. "Nomor fire, nomor light. Kita nggak mau memberitahu Jepang di mana kita berada." Mereka duduk melingkar. Ransum darurat dibagi kesil-kesil. Biskuit keras, sedikit coklat, dan air dari sungai kecil terdekat yang sudah mereka beri tablet pemurni. Rasanya aneh, tapi cukup untuk menenangkan tenggorokan. Dalam gelap, hanya suara napas dan gerakan kecil yang terdengar. "Kau pikir orang-orang di Darwin tahu kita jatuh?" tanya O'Reilly pelan. "Mereka tahu kita nggak kembali," jawab Bob. Pertanyaannya, apakah mereka tahu kita masih hidup, atau mengira kita sudah jadi laporan missing in action? Jim menatap ke kegelapan, ke arah yang ia kira utara. Di sana, jauh melintasi laut, ada pangkalan, bendera, dan orang-orang yang mungkin sudah mulai bertanya-tanya, kenapa 1B-24 tidak pernah kembali. "Kalau mereka kira kita masih punya peluang hidup," katanya lirih, "mereka akan kirim sesuatu. Pengintaian, kontak dengan jaringan intel. Apapun." Bill tertawa pendek, tanpa humor. "Jaringan intel? Di pulau ini?" Jim tidak menjawab. Tapi di dalam benaknya, ia memikirkan laporan yang pernah ia dengar di briefing tentang kelompok-kelompok perlawanan lokal di Hindia Belanda. Tentang orang-orang Belanda dan pribumi yang terus melawan Jepang dalam diam. Tentang mata-mata, jaringan radio rahasia, dan misi penyelamatan yang pernah dilakukan di pulau lain. Kalau keberuntungan masih memihak mereka, mungkin di Flores juga ada orang-orang seperti itu. Namun, keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tunggu diam-diam. Malam itu, di jantung hutan Flores yang gelap, sebuah keputusan tak terucap mengendap di antara mereka. Jika tak ada yang datang menyelamatkan, merekalah yang harus menemukan penyelamat itu. Malam itu, di jantung hutan Flores yang gelap, sebuah keputusan tak terucap mengendap di antara mereka. Jika tak ada yang datang menyelamatkan, merekalah yang harus menemukan penyelamat itu. Sementara para awak B-24 itu mencoba bertahan di hutan Flores, ratusan kilometer ke selatan, di Darwin. Jarum jam di dinding ruangan operasi intelijen berpindah dari pukul 6
ke 07.00 pagi. Peta besar kawasan Nusa Tenggara menempel di dinding, penuh dengan jarum berwarna, benang-benang tipis yang menghubungkan pulau ke pulau rute patroli, lokasi radar Jepang, dan titik-titik merah kecil yang menandai pesawat sekutu yang hilang. Mayor Richard Collins, perwira Intel sekutu yang bertanggung jawab atas sektor ini, berdiri dengan tangan terlipat di depan papan. Di mejanya, ada satu laporan yang baru saja tiba. B-24. Liberator call sign. Red Hawk 7 feet status. Overdue. Last contact. 60 miles north of Timor. Fuel critical. No further transmission. Kita kehilangan lagi satu, gumam Collins, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Di ruangan itu, seorang perwira Belanda, Kapiten Luitenant Terzi, setara Mayor Angkatan Laut, Kan van der Velde, duduk dengan wajah tegang. Seragam Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang ia kenakan rapi. Meski mata lelah mengkhianati, kurang tidur. Ia adalah penghubung antara komando sekutu di Australia dan situ sisa jaringan Belanda di Hindia yang kini sebagian besar berada di pengasingan. Posisinya, tanya Van der Velde dalam bahasa Inggris yang kaku. Collins menunjuk peta. Kontak terakhir mereka di sini. Kalau mereka kehabisan bahan bakar, mereka akan mencoba cari daratan terdekat. Flores. Paling mungkin. Flores. Van der Velde menghela napas. Ada garnisun Jepang di beberapa titik pantai, tapi pedalaman sulit. Banyak desa, banyak pegunungan, dan banyak orang yang tidak suka Jepang. Collins menatapnya tajam. Kalian masih punya orang di sana? Van der Velde diam beberapa detik. Secara resmi, tidak. Secara tak resmi, ujarnya pelan. Ada beberapa jaringan kecil. Bekas perwira KNIL, guru, pastor, juga tokoh lokal yang pernah bekerja sama dengan Belanda. Namun kontak sangat terbatas. Radio mereka tidak selalu aktif. Dan setiap transmisi bisa berarti hukuman mati jika Jepang menyadari. Collins mencondongkan tubuh. Saya punya 10 awak bomber yang mungkin hidup di hutan musuh. Jika mereka ditangkap, Jepang bisa mengorek informasi, rute, target, bahkan kode-kode. Van der Velde mengangguk. Saya mengerti. Dan kalian ingin kami? Jika ada kemungkinan, potong Collins, gunakan jaringan kalian. Cari tahu apakah ada kabar pesawat jatuh di Flores. Kalau ya, kita atur operasi penyelamatan. Van der Velde menatap peta Flores. Di kepalanya, nama-nama lama muncul. Ende, Maumere, Bajawa, dan desa-desa kecil di pedalaman yang bahkan tak tercatat di peta resmi. Lalu satu nama lain, seorang bekas perwira Intel KNIL yang kabarnya tak pernah tertangkap Jepang, hanya menghilang ke pegunungan bersama beberapa pemuda lokal. Letnan Willem de Boer, gumamnya. Collins menoleh. Siapa itu? Kalau dia masih hidup, kata Van der Velde. Dia mungkin satu-satunya orang yang bisa berjalan di antara orang Flores, Belanda dan Jepang. Dan tetap tak terlihat sore hari itu di sebuah pangkalan kecil di pantai utara Australia. Seorang perwira muda Australia berdiri di samping pesawat amfibi PBY Catalina. Mesin ganda di sayap tinggi pesawat itu baru saja dimatikan. Dan bau bahan bakar bercampur dengan aroma laut. Flight Lieutenant Andrew Andy Cooper dari RAAA F Royal Australian Air Force baru selesai misi patroli malam sebelumnya ketika ia dipanggil ke ruang briefing. Operasi baru? Tanyanya sambil mengelap tangan dengan kain. Belum tentu operasi, jawab perwira briefing, menaruh sebuah map tipis di meja. Pesawat Amerika hilang. B-24 kemungkinan besar jatuh di sekitar Flores. Komando ingin mata di udara. Cooper membuka peta. Matanya menyusuri kontur pulau panjang itu. Flores itu wilayah panas kan? Jepang punya pos pantai dan beberapa lapangan udara kecil? Betul. Tapi mandatmu sederhana. Patroli di atas perairan utara dan selatan Flores. Amati tanda-tanda bangkai pesawat, rakit, atau sinyal darurat. Jangan terlalu dekat dengan daratan. Jangan cari masalah dengan baterai anti pesawat mereka. Ini misi pengamatan, bukan keberanian bodoh. Cooper mengangguk, tapi di dalam dirinya sesuatu menyala. PBY Catalina adalah pesawat penyelamat. Mata dan telinga sekutu di perairan luas. Ia sudah beberapa kali mengambil awak pesawat yang terapung berhari-hari di laut. Tapi kali ini targetnya mungkin berada di darat dan di pulau musuh. Kalau kita temukan mereka, tanya Cooper. Perwira itu menatapnya datar. Kalau mereka di laut, kau turunkan pesawat dan angkut mereka. Kalau mereka di darat, itu urusan orang-orang Intel dan pasukan darat. Tugasmu, memastikan mereka memang ada di sana.
Cooper tahu itu tidak akan sesederhana itu. Kembali ke Flores. Pagi pertama setelah kecelakaan datang, dengan cahaya pucat yang merembes melalui kanopi hutan. Embun menempel di daun-daun, dan tanah basah meninggalkan noda di setiap langkah. Jim terbangun dengan leher kaku dan rasa sakit baru di punggung. Untuk sejenak, ia lupa di mana ia berada. Lalu suara serangga dan aroma lembab hutan mengembalikannya ke kenyataan. Mereka jauh dari rumah, di pulau yang salah, di perang yang tak pernah memberi banyak pilihan. Bagaimana kakinya? Tanya Jim pada Harry yang berjongkok di sisi Pierce. Bengkak parah, jawab Harry. Kupikir patah. Kita sudah pasang bidai seadanya, tapi kalau dia harus jalan jauh, aku nggak yakin dia sanggup. Pierce memaksa tersenyum. Aku bukan atlet, Cap, tapi jangan korbankan rencana hanya karena satu navigator sialan. Diam kau, kata Jim pendek. Tapi nada suaranya bukan marah. Kita berangkat semua. Atau tidak sama sekali. Mereka membentuk lingkaran kecil lagi. Bob menunjukkan kompas kecil dan menjelaskan posisi matahari. Pantai utara kira-kira di arah sana, katanya sambil menunjuk. Kalau kita jalan lurus, dengan medan seperti ini, mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk mencapai garis pantai, mungkin lebih dengan Jepang di antaranya, tambah Frank. Dan penduduk lokal yang kita nggak tahu akan tolong atau lapor ke Jepang, sambung Bill. Jim menarik napas panjang. Kita harus mengasumsikan satu hal. Jepang akan mengirim patroli ke lokasi jatuhnya pesawat. Itu berarti daerah sekitar pesawat akan panas. Tapi juga berarti, jika ada orang lokal yang tidak suka Jepang, mereka mungkin penasaran dan datang mengintai. Dan kalau yang datang duluan Jepang? Tanya O'Reilly. Jim menatap mereka satu persatu. Kita nggak bisa menunggu di sini. Tapi sebelum jalan jauh, kita butuh 2 hal. Tempat yang sedikit lebih aman, lebih tinggi, untuk melihat sekitar dan informasi. Jika kita bertemu penduduk lokal, kita harus bisa bicara. Disitulah masalah muncul. Tak satu pun dari mereka yang fasih bahasa lokal. Pierce tahu beberapa kata Belanda dasar yang ia pelajari dari perwira Ken Nile yang pernah ditemuinya di Darwin, tapi itu saka. Sisanya adalah harapan bahwa sebagian orang di pulau ini pernah berinteraksi dengan Belanda sebelumnya. Kalau kita terpaksa, kita sebut Belanda dan Elite, ujar Pierce. Banyak yang pernah kerja dengan mereka sebelum Jepang datang. Nama itu bisa berarti musuh atau kawan, tapi itu lebih baik daripada diam. Mereka mulai bergerak lagi. 2 orang, Bill dan Frank, bergantian menjadi tandu hidup untuk memapah Pierce. Kecepatan mereka menyedihkan. Tapi setiap meter yang menjauh dari puing pesawat memberi sedikit rasa lega. Menjelang tengah hari, mereka mendaki lereng bukit yang tidak terlalu tinggi. Begitu mencapai puncak kecil, hutan sedikit terbuka, memberi pandangan terbatas ke lembah di bawah. Di kejauhan, tipis di garis horizon, mereka bisa melihat kilau samar biru laut. Pantai utara, kata Bob. Setidaknya kita tahu kita nggak berjalan mengelilingi pulau. Jim akan menjawab, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di langit jauh, di atas laut, sebuah titik hitam bergerak pelan, lalu bertambah besar. Siluet pesawat bersayap tinggi dengan badan gemuk muncul. Pesawat, seru O'Reilly menunjuk. Bukan Jepang, terlalu besar. Itu Catalina kan? Jim menyipitkan mata. Haraknya Howe, tapi ia pernah lihat bayangan itu sebelumnya. PBY Catalina, pesawat patroli dan penyelamat sekutu. Benar, katanya pelan. Mereka sudah mencarikan kita. Namun, masalahnya jelas. Mereka berada jauh di pedalaman, di bawah kanopi hutan. Dari ketinggian, mereka hanya bayangan kecil di rerimbunan hijau. Kalau kita punya flare, gumam Bill. Kita punya yang lebih baik, salah Frank. Matanya menatap tajam ke arah lembah, di mana asap dari bangkai B-24 mereka masih mengepul tipis. Mereka pasti sudah lihat asap kemarin. Mereka akan cek area sekitar itu. Dan kalau mereka lihat puing yang terbakar tanpa tanda kehidupan, tanya Pierce, suaranya pahit, mereka mungkin menyimpulkan kita semua tewas. Pesawat di langit itu terus melintas, perlahan mengikuti garis pantai, seperti burung besar yang mencari sesuatu di permukaan laut. Bagi para awak di bukit kecil itu, pesawat itu terasa sangat dekat, dan sekaligus sangat jauh. Jim mengatukkan rahang. Kita nggak bisa mengandalkan saja pesawat itu. Kita harus mendekati pantai. Tapi sebelum itu, ia menunjuk ke sisi berlawanan bukit, ke sebuah jalur samar yang tampak seperti pernah dilalui orang atau hewan. Kau lihat itu? Tanya Jim. Bill mengangguk. Jejak, bukan alami. Itu jalur. Kalau ini jalur, kata Jim,
maka di ujungnya ada sesuatu, entah desa atau pos Jepang. Disitulah operasi penyelamatan mereka mulai berubah bentuk. Dari sekadar bertahan hidup menjadi permainan senyap. Menemukan orang yang tepat di pulau yang salah. Sebelum orang yang salah menemukan mereka terlebih dulu. Disitulah operasi penyelamatan mereka mulai berubah bentuk. Dari sekadar bertahan hidup menjadi permainan senyap. Menemukan orang yang tepat di pulau yang salah. Sebelum orang yang salah menemukan mereka terlebih dulu. Jalur itu sempit. Hanya setapak tanah yang sedikit lebih rata di antara akar dan semak. Tapi cukup jelas menunjuk ke arah turun bukit. Jejak kaki lama beberapa tanpa alas, beberapa dengan pola sandal tampak samar di lumpur yang sudah mengering. Ini buatan manusia, kata Frank pelan. Bukan jalur binatang. Pertanyaannya, tambah Bill. Manusia macam apa yang ada di ujung sana? Kawan atau musuh? Jim menatap jalur itu lama, lalu membuat keputusan. Kita ikuti, tapi pelan dan dengan pengamanan. Frank di depan, Bob di belakang. Kalau ada tanda bahaya, kita mundur. Frank mengangguk, mengangkat karabin M1-nya dan mulai bergerak turun. Langkahnya hati-hati, matanya mengawasi tiap tikungan dan semak yang bisa menyembunyikan seseorang. Di belakangnya, Jim memapah Pierce bersama Bill, sementara yang lain menyebar seberapa bisa dalam formasi kecil. Mereka berjalan hampir 1 jam, menuruni lereng yang semakin landai. Hutan mulai berubah, pohon-pohon besar berganti dengan area yang lebih terbuka. Dengan beberapa batang pohon ditebang dan semak yang jelas pernah dibersihkan. Udara juga berubah, lebih hangat dan samar-samar bau asap kayu. Frank mengangkat tangan, memberi sinyal berhenti. Mereka semua merunduk, tubuh otomatis menempel ke tanah. Apa yang kau lihat? Bisik Jim. Frank menunjuk ke sela-sela pepohonan di depan. Di sana, di sebuah cekungan kecil lembah, tampak beberapa rumah panggung kayu, sederhana dengan atap ilalang. Asap tipis naik dari satu sudut, mungkin dapur terbuka. Di samping rumah, ada kebun kecil dengan tanaman ubi dan pisang. Itu desa, kata Bill. Suara kagum dan tegang bercampur jadi satu. Kita menemukannya. Namun, tidak hanya desa yang mereka temukan. Di pinggir area terbuka, tak jauh dari salah satu rumah, berdiri tiang kayu dengan bendera putih mari biru Belanda yang sudah pudar, menggantung lemas tanpa angin. Di bawahnya, papan kecil dengan tulisan yang hampir tak terbaca dari jarak itu. Mereka pernah dibawa Belanda, kata Pierce pelan. Mungkin masih hormat, atau mungkin bendera itu hanya belum dicopot Jepang. Jim memicingkan mata. Ia mencari sesuatu yang lain, tanda-tanda kehadiran Jepang. Senapan arisaka yang disandarkan ke dinding, helm baja ciri khas, atau bahkan siluet tentara berjaga. Yang ia lihat hanya beberapa sosok laki-laki, perempuan, juga beberapa anak bergerak pelan di sekitar rumah. Pakaian mereka sederhana, dari kain kasar, tak ada seragam, tak ada bayangan helm Jepang. Masalahnya, bisik O'Reilly, kalau mereka lihat orang asing dengan seragam penerbang dan senapan, mereka bisa ketakutan. Atau lari ke pos Jepang terdekat. Kita nggak punya kemewahan untuk menunggu, jawab Jim. Kita butuh air, makanan, dan informasi. Dan kita butuh tahu secepat mungkin apakah orang-orang di sini akan tolong kita atau mengkhianati kita. Ia terdiam beberapa detik, lalu memutuskan, aku yang turun. Satu orang saja dengan tangan kosong, kelihatan lebih tidak mengancam. Cap, itu gila, protes Bill. Kalau mereka ternyata pro-Jepang, kalau mereka pro-Jepang, kita habis juga. Kalau tetap di hutan, dan mereka menemukan kita, pilihan kita sama-sama buruk. Bedanya, ini memberikan kita kesempatan bicara. Jim melepas pistol dari pinggangnya dan menyerahkannya pada Bob. Kalau ada sesuatu terjadi, tunggu tembakan. Jangan nekat menyerang desa dengan satu karabin dan beberapa pistol. Tarik mundur dan cari tempat lain. Bob menatapnya penuh keberatan, tapi menerima pistol itu. Jaga dirimu. Cap Jim mengangguk pelan, lalu mulai turun sendirian. Ia mengangkat kedua tangan setinggi dada telapak terentang, menunjukkan bahwa ia tak bersenjata. Seragam penerbangnya kotor, wajahnya penuh goresan, tapi langkahnya mantap. Saat ia keluar dari bayangan hutan dan melangkah ke area terbuka di depan desa, seorang anak kecil melihatnya lebih dulu. Anak itu berhenti, mata membesar, lalu berlari sambil berteriak, "Bapak! Bapak!" Dalam hitungan detik, beberapa orang dewasa
keluar dari rumah. Seorang pria tua dengan sarung melilit pinggang, seorang perempuan parubaya dengan keranjang bambu, dan dua pemuda bertelanjang dada dengan sejenis parang di tangan. Mereka berhenti beberapa meter dari Jim, menatap dengan pandangan campuran takut dan curiga. Jim menelan ludah, lalu membuka mulut. "Halo," katanya pelan, mencoba bahasa yang ia pikir mungkin dikenali. "Nederland." "Belanda." Ia menunjuk ke bendera pudar di tiang. "Elite." "Sekutu." "Musuh Nippon." Kata terakhir itu, Nippon, membuat salah satu pemuda mengerutkan kening. Dia saling pandang dengan lelaki tua. Lelaki tua itu maju selangkah. Wajahnya keras, keriput, tapi matanya tajam. "Tuan, dari mana?" Ia bertanya dalam bahasa Melayu pasar yang patah, tapi jelas. Jim rasanya hampir roboh lega mendengar bahasa yang ia mengerti sedikit. "Saya, Amerika," katanya dalam Melayu yang kacau, menunjuk ke dada sendiri. "Sekutu, kawan Belanda, pesawat, jatuh." Boom! Ia mengisyaratkan dengan tangan pesawat menghantam tanah. Mata lelaki tua itu menyipit. "Jatuh, dekat sini." "Ya," jawab Jim. "Jepang, musuh kami." "Musuh kalian juga?" Pertanyaan itu menggantung. Para pemuda menggenggam parang mereka lebih erat, tapi tidak mengangkatnya. Si perempuan menatap Jim dengan campuran takut dan iba. Lelaki tua itu menghela napas. "Jepang, ambil beras kami. Ambil laki-laki muda kami. Pukul kalau tidak tunduk. Kalau Tuan musuh Jepang, mungkin Tuan bukan musuh kami." Jim mengangguk cepat. Ia menunjuk ke arah hutan. "Teman-teman saya banyak luka. Butuh air, makanan sedikit. Kami tidak mau bikin masalah kalau Jepang datang. Kami pergi." "Pergi?" Lelaki tua itu diam lama, menimbang. Lalu ia menoleh ke salah satu pemuda. "Ambilkan air, panggil juga Lukas." Nama itu membuat Jim menoleh cepat. "Lukas," ulangnya. "Guru," jawab si lelaki tua. "Dulu kerja dengan orang Belanda, mengerti bahasa mereka sedikit. Dia tahu lebih banyak tentang perang kalian daripada kami." Beberapa menit kemudian, ketika Jim duduk di bawah pohon dengan segelas air bambu di tangannya, seorang pria sekitar 40 tahunan berjalan mendekat. Kulitnya lebih terang, sedikit kecoklatan, wajahnya membawa kombinasi tegas dan letih. Ia memakai kemeja lusuh, namun di matanya ada sesuatu yang berbeda kewaspadaan intel yang pernah melihat terlalu banyak. "Tuan, dari Amerika?" tanya orang itu. Kali ini dalam bahasa Belanda yang pelan tapi bersih. Jim tidak mengerti Belanda, tapi nada suara dan kata Amerika cukup jelas. Ia hanya mengangguk. "Yes, American, USAAF." Pria itu mengalihkan bahasa. Dalam bahasa Inggris yang kaku tapi bisa dimengerti, ia berkata, "Nama saya Lukas. Saya dulu asisten untuk kontrolir Belanda di ND. Setelah Jepang datang, saya kembali ke desa ini." Ia menatap Jim tajam. "Berapa orang tuan?" "10," jawab Jim, lega mendengar bahasa yang lebih familiar. "Satu terluka parah di kaki. Kami jatuh kemarin. B-24, kami takut Jepang akan datang ke lokasi pesawat." Lukas mengangguk pelan. "Jepang pasti datang. Mereka tidak suka pesawat jatuh tanpa mereka tahu. Tapi daerah ini jauh dari pos besar. Mungkin perlu waktu 1 atau 2 hari sebelum mereka tiba." "Kalau begitu," kata Jim cepat, "kami harus menjauh dari sana. Kami ingin ke pantai utara. Kalau kami bisa dekat laut, mungkin pesawat sekutu bisa melihat kami." Lukas terdiam, menimbang. Pantai utara, Jepang punya pos di beberapa tempat, di sekitar Maumere dan di beberapa kampung pelabuhan. Kalau kalian lewat jalan besar, kalian pasti terlihat. "Bagaimana dengan jalur kecil?" tanya Jim. "Lewat hutan? Lewat desa-desa yang tidak pro-Jepang?" Lukas memandangnya lama. "Kalau saya bantu kalian, saya dan orang-orang sini bisa mati," katanya pelan. "Jepang tidak suka orang yang menolong musuh mereka. Mereka sebut kami kuda Belanda. Tapi kalian juga musuh Jepang," balas Jim, suara menegang. "Kalau kami ditangkap, mereka akan tetap curiga ke semua orang di sini. Kalau kami bisa pergi, mungkin mereka akan mencari lebih sedikit." Lukas tersenyum tipis, sinis. "Tuan bicara seperti orang yang belum lama tinggal di bawah Jepang. Mereka tidak perlu alasan untuk curiga. Beberapa saat, hanya suara ayam dan anak-anak kecil dari kejauhan yang terdengar." Jim menatap lelaki itu tanpa berkedip. "Saya tidak bisa janji apa-apa," kata Jim akhirnya. "Tapi jika kami bisa kembali ke Australia, kami bisa melaporkan desa ini.
bahwa kalian membantu sekutu. Mungkin suatu hari, setelah perang, itu berarti sesuatu. Lukas tertawa kecil, pahit. Setelah perang, ia mengulang kalimat yang indah. Di sini, kami cuma tahu hari ini dan besok. Lusa, siapa tahu, ia memalingkan wajah ke arah hutan, ke jalur yang tadi dilalui Jim. Di mana teman-teman tuan? Di bukit belakang, jawab Jim. Mereka menunggu. Lukas menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menimbang antara hidup dan mati, dan menyadari bahwa sebenarnya ia tak pernah punya banyak pilihan. Baik, katanya akhirnya, bawa mereka ke sini, tapi pelan-pelan dan lewat jalur belakang. Orang kampung akan bantu sedikit makanan, tempat istirahat. Malam ini, kalian menghilang lagi. Kalau Jepang melihat orang asing di sini, habis kita. Mata Jim tampak lembab, tapi suaranya tetap stabil. Terima kasih, Lukas. Jangan terima kasih dulu, jawab Lukas lirih. Karena kalau kita salah langkah sedikit saja, bantuan ini bisa berubah jadi hukuman mati untuk kita semua. Setengah jam kemudian Bill, Frank, Bob, Harry, O'Reilly, Pierce, dan yang lain akhirnya tiba di tepi desa, dipandu oleh salah satu pemuda yang tadi berlari memanggil Lukas. Wajah mereka campuran lega dan khawatir saat melihat roma-rama kayu, dan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu, bercampur takut. Pierce yang dipapah menoleh ke Jim. Chap, katanya pelan. Kalau orang-orang ini membantu kita, kita harus pastikan itu tidak sia-sia. Jim mengangguk. Mulai sekarang, katanya, operasi penyelamatan kita bukan cuma tentang kita. Ini juga tentang tidak menyeret mereka ke neraka bersama kita. Dan di saat itulah, tanpa mereka sadari, benang tak terlihat mulai menghubungkan desa kecil di Flores ini dengan ruang-ruang rapat di Darwin. Karena begitu Lukas membuat satu keputusan membantu para awak sekutu ini, ia juga, pelan-pelan, menarik masuk jaringan intel Belanda yang tersembunyi dan membuka jalan bagi operasi penyelamatan yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan 10 orang. Karena begitu Lukas membuat satu keputusan membantu para awak sekutu ini, ia juga, pelan-pelan, menarik masuk jaringan intel Belanda yang tersembunyi dan membuka jalan bagi operasi penyelamatan yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan 10 orang. Menjelang sore, desa kecil itu tampak seperti hari biasa bagi siapapun yang melihat dari jauh. Asap dapur naik tenang. Anak-anak berlari di antara rumah panggung, ayam berkokok, dan suara alat tenun terdengar sayup dari salah satu rumah. Namun, di bawah permukaan rutinitas, desa itu sedang berubah menjadi sesuatu yang lain. Tempat persembunyian darurat bagi 10 orang asing yang bisa membawa hidup dan mati sekaligus. Para awak B-24 ditempatkan di sebuah rumah panggung kosong di pinggir desa, sedikit tersembunyi oleh rumpun bambu. Lantai kayu rumah itu berderit pelan. Saat mereka naik, tubuh letih mereka bersandar pada dinding. Kau tahu? Gumam O'Reilly sambil menjatuhkan diri ke sudut. Ini masih lebih bagus daripada lantai pesawat yang dingin. Pierce dibaringkan di sudut dengan alas tikar pandan. Seorang perempuan tua datang membawa ramuan yang ia tumbuk sendiri, daun yang ditumbuk, akar yang direbus, dan kain bersih. Ia bekerja pelan, membalut kaki Pierce dengan bidai lebih rapi. Apa ini? Tanya Pierce pelan pada Lukas yang berdiri di sampingnya sebagai penerjemah. Obat kampung? Jawab Lukas. Tidak seajaib dokter Amerika, tapi lebih baik daripada tidak apa-apa. Di sudut lain rumah, Jim duduk berhadapan dengan Lukas di antara mereka. Selembar peta lusuh Flores yang diambil Lukas dari lemari kayu, tua peta Belanda yang sudah bertahan-tahan menempel sebelum Jepang datang. Peta itu penuh nama Ende, Maumere, Watampone, Reo, Bahawa. Di beberapa titik, Lukas menandai dengan arang. Di sini, katanya sambil mengetuk satu titik di pantai utara. Maumere. Jepang punya pos di dekat pelabuhan. Kecil, tapi cukup untuk mereka kawal laut di sekitar. Ada juga jalan setapak ke pedalaman yang sering dipakai tentara mereka. Ia menunjuk sedikit ke barat. Di sini ada kampung lain, lebih kecil. Dikuasai kepala desa yang tidak suka Jepang, tapi terpaksa tunduk. Kalau kalian lewat situ, mereka mungkin pura-pura tidak lihat kalian. Tapi kalau Jepang tanya, mereka akan bilang tidak tahu apa-apa. Bagaimana dengan sini? Tanya Jim, menunjuk kawasan lebih terpencil di pantai yang tidak terlalu dekat dengan Maumere. Lukas mengangguk pelan. Itu teluk kecil. Nelayan kadang singgah di situ. Jepang jarang patroli sampai sana
karena mereka kekurangan kapal. Tapi masalahnya, untuk sampai ke sana, kalian harus lewat hutan lebat dan perbukitan. Dengan teman kalian yang kakinya begitu, akan sangat berat. Jim menatap Pierce sekilas, lalu kembali ke peta. Kalau kami bisa sampai ke teluk itu, dan menyalakan sinyal, apakah ada kemungkinan pesawat sekutu melihat? Lukas mengangkat bahu. Saya bukan orang pesawat, tapi kalau kalian punya cermin, atau sesuatu yang bisa memantulkan sinar dari atas, mungkin terlihat. Jim menyentuh saku rompinya. Cermin sinyal kecil dari paket survival masih ada di sana. Kami punya. Lukas menatapnya lama. Kalau begitu, kalian butuh 2 hal: waktu untuk membiarkan kaki temanmu sedikit membaik, dan cara agar Jepang tidak curiga dengan desa ini sampai kalian pergi. Dan kau? Tanya Jim. Apa yang kau butuhkan? Lukas tersenyum miring. Ia menghela napas. Aku butuh sesuatu yang tidak bisa kubeli di sini. Kepastian bahwa kalau aku bantu kalian, itu tidak berakhir dengan desa ini dibakar habis oleh Jepang. Jim tidak punya jawaban. Ia hanya menatap lelaki itu dengan rasa bersalah yang samar. Di malam hari, ketika desa sudah gelap, dan hanya lampu minyak redup yang menyala di beberapa rumah, Lukas berjalan sendirian ke ladang kecil di belakang desa. Di sana, di bawah pohon beringin tua, ia menggali tanah pelan dengan tangan. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh sesuatu kotak kayu kecil yang dibungkus kain berminyak. Ia mengangkatnya hati-hati, meniup tanah yang menempel, lalu membuka. Di dalamnya, sebuah radio kecil tua, jenis pemancar penerima. Milik jaringan Intel Belanda, yang dulu sempat aktif sebelum beberapa operatornya ditangkap. Kabel antena dililit rapi, baterai kering terbungkus kain, dan di bagian bawah kotak, selembar kertas berisi kode-kode sederhana. Lukas memandangi radio itu, wajahnya tertimpa cahaya rembulan samar. Aku berharap aku tidak perlu menghidupkanmu lagi, gumamnya pelan dalam bahasa Belanda yang ia pelajari dari masa sebelum perang. Tapi malam itu, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Berjam-jam kemudian, di sebuah rumah panggung berbeda, yang lebih terpencil di ujung desa, radio itu menyala pelan. Suara dengung halus mengisi ruangan, diselingi suara kresek dan interferensi. Lukas duduk di lantai, tangan sedikit gemetar saat ia memutar knob. Di sampingnya, kepala desa lelaki tua yang tadi bicara dengan Jim duduk diam, memegang tasbih kayu kecil, memandang dengan khawatir. Kalau Jepang dengar ini, tanya lelaki tua itu. Mereka harus sangat dekat untuk bisa tahu, jawab Lukas pelan. Dan malam ini, mereka masih belum tahu tentang orang-orang asing itu. Kita punya sedikit waktu. Ia menekan tombol, mengingat kembali protokol singkat yang pernah diajarkan perwira Belanda bertahun-tahun lalu. Ini pos lokal. Di Flores, ia mulai dalam bahasa Belanda, bicara pelan dan jelas. Ada pesawat sekutu jatuh kemarin. 10 awak, sebagian luka. Mereka sekarang di desa kami. Jepang belum datang, tapi pasti akan butuh instruksi. Over. Untuk beberapa detik, hanya suara kresek yang menjawab. Lukas menatap radio, seolah berharap alat kecil itu bisa memberinya kepastian. Lalu suara lain muncul. Pelan, lemah, tapi jelas berbahasa Belanda dengan logat berbeda. Ini pos Darwin, suara itu berkata. Identifikasi. Kode. Lukas menghela napas lega. Ia menyebutkan serangkaian kata sandi yang tertulis di kertas di dalam kotak kayu itu, kombinasi nama bulan dan angka yang diubah tiap periode. Hening beberapa detik, lalu, kode diterima, kata suara dari radio. Laporkan lagi detail, posisi kira-kira, kondisi awak, dan situasi Jepang. Lukas menoleh sebentar pada kepala desa, lalu kembali menatap radio. Mereka berada di desa pegunungan di pedalaman, kira-kira 2 hari jalan kaki dari pantai utara. Satu terluka parah di kaki tapi masih hidup. Jepang punya pos kecil di pantai dan sering meminta beras dari kampung sekitar, tapi jarang naik ke desa ini, kecuali ada laporan. Radio hening lagi beberapa detik. Lalu suara itu kembali, kini dengan nada lebih tegas. Dengarkan baik-baik. Ini penting, katanya. Awak itu sangat berharga. Mereka punya informasi tentang misi, rute, dan target yang tidak boleh jatuh ke tangan Jepang. Kami akan mencoba operasi penyelamatan. Lukas mengerutkan kening. Operasi? Bagaimana? Kami tidak bisa kirim kapal perang ke pantai Flores begitu saja, jawab suara itu. Tapi kami bisa kirim Catalina untuk patroli dan mungkin pasukan kecil
dari jaringan kita sendiri. Ada perwira yang tahu wilayah itu, Willem de Boer. Jika dia berhasil disusupkan kembali ke Flores, dia akan cari kalian. Nama itu membuat Lukas terdiam. Ia pernah dengar nama itu perwira KMIL yang kabarnya menghilang saat Jepang datang. Ada rumor bahwa dia tidak tertangkap karena terlalu cerdas, terlalu bergerak cepat. Berapa lama? Tanya Lukas. Tidak ada kepastian. Jawab suara di radio. 1, 2, mungkin 3 minggu. Tergantung cuaca, pesawat, dan keberuntungan. Tapi sampai saat itu, kau harus pastikan satu hal. Mereka tidak tertangkap Jepang. Kalau keadaan sangat buruk, dan satu-satunya pilihan adalah mereka ditangkap atau dimatikan. Suara itu berhenti sejenak, seakan ragu melanjutkan. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Katanya akhirnya. Tapi kami berharap tidak sampai sejauh itu. Lukas memejamkan mata sebentar. Saya mengerti, jawabnya pelan. Dan satu lagi, sambung suara itu. Nama desa dan nama kepala desa tidak boleh disebut. Kalau radio ini jatuh ke tangan Jepang, kita semua habis. Kami hanya akan menyebut lokasi kalian sebagai pos Flores. Mengerti? Mengerti? Baik. Jaga radio mati kecuali pada jam ini setiap malam. Kami akan kirim kode jika ada perkembangan. Semoga Tuhan bersama kalian. Radio kembali hanya berisi dengung lemah. Lukas mematikannya pelan, lalu menatap kepala desa. Bagaimana? Tanya lelaki tua itu. Mereka akan mencoba menyelamatkan orang-orang itu, jawab Lukas. Tapi butuh waktu. Selama itu kita harus sembunyikan mereka, beri makan mereka, dan pastikan Jepang tidak mencium sesuatu. Dan kalau Jepang datang, suara lelaki tua itu kini lelah, penuh kekhawatiran. Lukas menatap keluar jendela, ke arah rumah panggung lain tempat para awak B-24 beristirahat tanpa tahu bahwa nasib mereka kini terkait dengan desa kecil ini. Kalau Jepang datang, jawabnya lirih, kita harus pandai berbohong. Sangat pandai. Keesokan paginya, Jim dan beberapa awak lain duduk bersama Lukas di bawah rumah panggung. Tempat udara sedikit lebih sejuk. Anak-anak desa mengintip dari kejauhan, berbisik-bisik, melihat orang asing berkulit pucat dengan seragam aneh. Kami sudah menghubungi orang kami, kata Lukas, membuka percakapan tanpa basa-basi. Di Darwin, Jim menegakkan tubuh. Kau punya radio. Lukas mengangguk. Radio tua, tapi masih bisa dipakai. Mereka tahu kalian ada di sini. Mereka akan coba operasi penyelamatan. Tapi tidak cepat. Mereka bilang mungkin 2 atau 3 minggu. Kalau semua berjalan baik, kata-kata itu seperti batu yang jatuh ke perut Jim. 2-3 minggu di wilayah musuh. Hidup di desa kecil yang bisa saja sewaktu-waktu digeledah. Teman-temanmu akan sanggup? Tanya Lukas, menatap para awak lain di sekitar Jim. Jim melihat satu persatu wajah mereka. Bill yang keras kepala, Frank yang sinis, Bob yang selalu mencoba bercanda di tengah situasi buruk, Harry yang tenang, O'Reilly yang masih kesakitan, dan Pierce yang berbaring dengan kaki terbalut. Kami prajurit, jawab Jim akhirnya. Kami sudah hidup di udara selama ini. Sekarang kami harus belajar hidup di darat. Kalau itu harga yang harus kami bayar untuk pulang. Kami akan coba. Lukas mengangguk, tapi matanya tetap serius. Mulai sekarang, katanya, kalian bukan lagi cuma awak pesawat jatuh. Kalian bagian dari sesuatu yang lebih besar. Permainan senyap antara Jepang, Belanda, dan sekutu. Kalau kita berhasil, kalian pulang. Kalau tidak, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Di kejauhan, di atas garis laut yang samar, suara samar mesin pesawat kembali terdengar. Mungkin kata Lina lain yang terbang patroli. Bagi para awak B-24 di desa kecil ini, suara itu bukan lagi sekadar raungan mesin. Itu adalah janji samar bahwa seseorang di luar sana tahu mereka hidup dan sedang berusaha datang. Mulai hari itu, operasi penyelamatan pilot sekutu di Flores benar-benar dimulai. Bukan dengan tembakan dan ledakan, tetapi dengan bisikan radio kecil, peta lusuh, dan keberanian diam-diam dari orang-orang yang namanya tidak pernah tertulis di buku sejarah resmi.